karena gue terpaku ngelihat sosok itu, dia juga diem. Nah, mungkin kan kalau yang lain notabene yang agamanya kuat langsung doa lah. Nah, gue di situ malah bilang assalamualaikum gitu. Salah pencet. Salah pencet. Yang bikin kagetnya di mukanya tuh full penuh darah sambil apa? Mata melotot jadi kayak gitu tuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di perbincangan malam Kliwon. Itu dia, pagi, siang, sore, malam. Selamat pokoknya semua teman Kliwon. Lancar terus rezekinya, sehat-sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memperkenalkan narsum kita, buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di PMK, silakan langsung kirim voice note ke email di bawah ini. Itu dia, silakan. Oke. Sebelum kita bercerita, ada satu disclaimer dulu dan saran sebenarnya untuk teman Kliwon yang memang kalau mau cerita atau memang mau datang tuh, ada baiknya juga bisa kontak tim kami, ada Mas Ciko dan lain-lain supaya nggak ngide. Ngide apa tuh maksudnya, Bro? Seperti fashion, celana pendek. Kan gue jadi kasihan. Jadi aduh ya Allah gitu. Ya ampun gitu, maksudnya maaf. Ya, ini kita kedatangan Mas Zulfi. Ini dia. Nah, Salah satu Kurva Nord PMK lah. jadi Mas Ultras. Zulfi ini domisilinya di Puncak, di Bogor, di Bogor ya. Dia datang ke PMK menggunakan celana pendek, naik motor. Reasonnya dong. Alasannya karena kemarin ngeliat Mas Bimo sama Mas Danu pas di studio pakai celana pendek kayaknya enak ya. Iya, kalau di dalam studionya gitu. Tidak untuk perjalanan Anda. Agak 2 jam. kisut sekarang berarti. Iya. Kena asap, Pak. Kena angin. Iya. Kena angin. Oke. Mas Zulfi ini teman Kliwon senior ya. Waktu di Vibar kita waktu itu bareng sama Abah Pican juga beliau datang paling depan duduknya. Betul. Gak kebagian itu. Tapi keren. Barudak Bogor, Urang Bogor. Kalau Mas Danu apa? Urang eri. Oke. Jadi Mas Zulfi ini punya profesi yang unik dia. Pelatih skateboard. Unik kan? Jarang-jarang dong kita circle kita pelatih skateboard. Iya juga ya. Bener ya, Mas? Iya. One of a kind. Oh, gue tahu nanti mau mampir dulu di Pasar Rebo ini mah. Di bawah flyover. Iya, tadi ngelewat sih. Iya kan. Mau Kesini naik mantau. skateboard. Bawa longboard kan. Bolong, Bor. Iya, selain pelatih skateboard, berarti ini mah teman-teman skena Bogor mah udah pasti tahu ini Mas Zulfi ini, ya kan? Apalagi teman-teman Sempur nih. Oh, Weh. Jupit ya. Gitu-gitu tuh. Saha eta euy. Masuk TV. Oke. Selain Oke. pelatih skateboard, Mas Zulfi juga nggak sering ya? Sering nggak sih naik gunung? Lumayan Lumayan intens lah. Ya demen untuk naik gunung. Makanya yang mau diceritain hari ini adalah pengalamannya Mas Zulfi yang naik gunung, betul? Ya, betul. Mangga, Mang. Enggak. Sok. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mengundang saya ke podcast Malam Kliwon. Jadi ini tuh sebenarnya mau diceritain pada saat waktu pas di Vibar gitu, Bang. Oh. Cuma nggak sempet ya Iya. waktunya ya. Betul, keburu Abah pisan muncul. Mengganggu tuh dia tuh. Udah ganggu diabetes lagi. Danu lu. Canda, Bah. Tapi Jadi- bener. Iya. Terus. Ini kejadian kebetulan bersama istri gua, Bang. Jadi Daki berdua nih. iya. Karena kan memang masih satu hobi lah kita Iya. naik gunung gitu ya. Terus pengen mendaki gunung tapi yang gak jauh-jauh dari Bogor. Tapi ya otomatis kan kita pilihannya ke Gunung Kencana gitu. Nah, jadi pas yang sama istri gue ini zaman COVID
pendakian di Bogor kan ada Gunung Gede dan Pangrango sama Salak. Salak. Nah, itu kan masih PPKM, masih nggak boleh naik kan. Kebetulan di Gunung Kencana buka tuh. Jadi seperti biasa kita ke puncak dulu dari Bogor kota. Kemudian masuk ke Taman Wisata Kebun Teh Ciliwung. Itu aman nih selama perjalanan karena pas sama istri gue ini jalan ke sananya itu sekitar jam siang sih. Sekitar jam 12 setelah dur dari kota Bogor gitu ya. Nyampe ke base camp Gunung Kencana itu sekitar jam 3 sore lah. Gue masih dengar azan itu di sekitaran Telaga Warna. Nah, berarti kan sekitar jam 3 jam setengah 4. Nah, di Gunung Kencana ini kan yang terkenalnya adalah Tanjakan Sambalado, Bang. Iya, namanya Tanjakan Sambalado. Jadi kenapa Sambalado? Katanya tanjakannya pedes buat buat kaki, katanya buat otot kaki. Kita start pendakian itu kan sekitar jam 4:30 lah. Kita naik ke tangga Sambalado sekitar 30 menitan. Jadi setelah tangga Sambalado itu baru trek tanahnya benar-benar trek pendakian tanah dan akar gitu ya. Itu mulai masuk ke agak maghrib nih, sandekala lah istilahnya. Kondisi setelah lewatin tanjakan Sambalado udah mulai gerimis. Kemudian kita tetap naik lah karena tujuan kita kan ngecampnya di puncak. Kalau ngecamp di daerah di trek pendakian sebenarnya ada tapi benar-benar jarang dipakai gitu untuk camp areanya. Kemudian setelah maju naik sekitar hampir 1 jam, dari hujan gerimis mulai turun kabut. Posisinya tuh ya mungkin kalau yang pendaki tahu gitu ya pas lagi hening-heningnya, jadi nggak ada suara pohon, nggak ada suara binatang. Jadi benar-benar kayak seolah-olah kita tuh di kuping tuh kayak bunyi nging gitu loh. Benar-benar karena benar-benar sunyi ya gitu. Lanjutlah kita sama istri tuh naik menggunakan headlamp sama jas hujan gitu ya, karena kan posisi hujan. Kita sampailah di puncak Gunung Kencana. Di situ karena notabene pas PPKM ya, jadi nggak terlalu banyak pendaki juga, jadi ada sekitar 4 atau 5 tenda. Sedangkan di camp area itu biasanya kalau penuh bisa nampung 40 tenda gitu ya. Jadi kan ya terbilang sepi lah meskipun ada pendaki lain gitu ya. Kita masuk ke daerah yang agak pinggir dari puncak Gunung Kencana. Kalau misalkan kalian tahu itu di Gunung Kencana kan pas di plakat yang 1800 mdpl itu ke arah sebelah kanan. Nah, masuk ke sebelah kanan, nemu tanah yang landai, bikinlah tenda di situ. Ya, itu kan udah masuk hampir isya lah, jam 7-an. Ya kita prepare, buka tenda, makan, sholat segala macem. Biasanya kan kalau kita pendaki tuh ada sesi untuk nyantai, sesi ngopi di depan tenda kan. Nah karena pas pada saat itu masih gerimis, kita tetap dalam tenda tuh. Mau keluar masih gerimis dan kabut gitu ya. Terus tiba-tiba istri bilang pengen kencing gitu ya. Aduh pengen kencing, di mana ya? Nah gue masih bingung di mana. Kalau misalkan kencing di gunung itu kan mungkin ada adab atau etikanya kan. Nah pas zaman dulu gue belum tahu nih, maksudnya asal cari tempat yang kosong, sikat aja gitu di situ. Nah ya udah, sebelum istri gue keluar dari tenda kan otomatis gue dulu lah yang keluar nyari tempat lah, nyari spot buat yang terbaik gitu ya. Nyari spot itu masih gerimis dan kabut. Terus posisi gue sendiri nih menjauhi tenda. Ketemulah ada kayak semak belukar tapi belakangnya hutan rimbun gitu ya. Tapi di situ
memang agak tertutup dari si pemukiman yang tadi anak-anak pendaki yang ramai itu. Setelah center segala macem ke atas ke bawah, maksudnya lihat di situ takutnya kan ada jurang atau lubang yang terjal gitu ya. Dari semak-semak itu muncul asap, jadi benar-benar asap dari bawah, terus mulai menggumpal. Masih bisa istilahnya masih ada hitungan detik lah, soalnya gue kan pas lagi nyetir tuh kayak masih terpaku gitu loh bang. Maksudnya itu nggak mungkin kabut, karena kabut biasanya asap-asap juga rata gitu ya, maksudnya ya rata lah pokoknya kalau misalkan kabut gitu. Nah ini asapnya tiba-tiba muncul dari bawah, menggumpal, kok mulai menyungcung tuh, jadi kayak muncup gitu ya, muncup vertikal ke atas, tiba-tiba berubah sosok pocong. Sempat bukan tatap-tatapan ya, jadi kayak karena gua terpaku ngelihat sosok itu, dia juga diem. Nah mungkin kan kalau yang lain notabene yang agak banyak kuat langsung doa lah. Nah gua disitu malah bilang assalamualaikum gitu. Salah pencet. Salah pencet. Assalamualaikum. Seorang mah astagfirullahaladzim. Salah pencet. Atau Goblok. karena kepikirannya kayak apa ya? Assalamualaikum. 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 Nah itu sempat ada beberapa detik lah. Nah kebetulan si Pocongnya sosok pocongnya itu ngadepnya ngebelakangin bang, jadi munggungin. Cuman jelas banget itu bener-bener, jadi si kuncupnya di atas. Kuncup memang di atas. ada kuncup di tengah. Di tengah. Nah, dari sosoknya udah mulai benar-benar jelas gitu ya, kasat mata pokoknya, meskipun tersamar-samar oleh kabut tapi sosoknya itu jelas banget gitu ya, berupa sosok pocong. Setelah gua bilang assalamualaikum, tiba-tiba si sosok itu mulai geser bang. Jadi mungkin kalau dulu gue pas sebelum ngerti sosok itu tuh pocongnya loncatnya gimana, atau takutnya apakah pocong memang jalannya loncat atau gimana, ternyata enggak, ternyata dia geser jadi kayak ngelayang gitu bang. Melayang gitu, ya melayang set, jelas banget ngelayangnya, bener-bener semut kayak asap vape lah kalau ditiup, kayak set gitu tuh. Setelah dia geser, mulai masuk ke daerah pepohonan yang rimbun, tiba-tiba langsung melesat ke atas. Gitu tuh. Nah gitu baru sadar tuh kayak astagfirullahaladzim, aduh gimana? Nah itu yang iya, malah bilang assalamualaikum. Aneh banget. Pocongnya kan lu ngomong gitu kan, assalamualaikum. Pocongnya nengok, iya salah sebut. Iya. Salah baca tuh. Dicek gitu. Assalamualaikum. Bego lo. Ya Allah. Dibully jadinya, dibully pocong anjir. Iya, dibully pocong. Gue cabut. Goblok. Ngecengin orang doang. Nah, setelah pocongnya melesat ke atas, otomatis kan gue tersadar ya, astagfirullahaladzim, baru baca-bacaan tuh, sesuai antara ayat kursi dan segala macam lah. Gue nggak bilang ke istri bahwa tadi tuh ketemu sosok itu kan, ketemu sosok pocong,
Karena di gunung kan etikanya kalau misalkan lihat sesuatu jangan diomongin pada saat di atas, nanti aja kalau udah di bawah gitu. Ya udahlah, istri tiba-tiba keluar dari tenda, nanya gimana udah dapat belum tempatnya. Udah nih di sini. Nah di situ tuh gue nunjuk tempat pocong keluar. Malah lu suruh istri lu pipis di situ. Bagus. Suami yang sangat jenius. Ngejebak aja. Soalnya bingung Bang, jadi takutnya kalau misalkan iya di situ emang kenapa di situ? Nanti kan takut manjang gitu ya. Ya udahlah. Oke. Di situ. Berlanjutlah sampai kalau perjalanan pulang nih. Setelah jadi yang di gunung itu udah ditampaknya cuman pocong itu ya. Pas turun ke bawah besoknya itu kan siang ya, sekitar jam 2-an lah, jam 2 jam 3 baru turun karena kita sempat nyantai dulu di puncaknya, di puncak Gunung Kencana. Kita inisiatif lah pengen makan dulu ya, makan enak. Biasanya kan kalau anak-anak gunung kalau turun gunung tuh udah ngebayangin makanan-makanan enak gitu Bang. Oke, kita makan enaknya ini aja, kita coba sate Hanjawar. Nah, sate Hanjawar kan memang terkenal sate kambing yang enak lah di daerah Ciloto gitu ya, di bawah puncak pas. Kita gas ke situ, udah mulai sekitar jam 5 sore lah. Karena kan dari base camp Kencana sampai ke Jalan Raya Puncak sejam juga kan, jauh lah. Masuk ke daerah Ciloto, mampir ke Hanjawar. Posisi masih Covid lah, masih PPKM lah. Ke Hanjawar setelah makan itu kan sekitar jam 8 jam setengah 9 lah, baru kita memutuskan untuk pulang. Nah pas pulang dari posisi dari sate Hanjawar itu kan kalau mau ke daerah puncak lagi itu kan kita ngelewatin daerah Ciloto, tanjakan Ciloto. Nah di mana Ciloto itu kan sempat dulu ada kejadian yang viral yang bis penumpang bertamasya gitu masuk dan menelan banyak korban gitu ya, masuk ke jurang. Setelah masuk ke jalur yang tanjakan Ciloto itu kan sepi ya, maksudnya karena PPKM terus benar-benar ya mobil tuh cuman ngelewat 1 atau 2 mobil doang gitu ya. Hitung jari. Iya, hitung jari. Setelah masuk ke tanjakan Ciloto, kalau arah dari Ciloto ke puncak itu kan otomatis kita sebelah kiri ya. Nah di sebelah kiri itu ada tugu tapi di atasnya tuh mobil yang hancur. Bang yang jadi tugu-tugu Polantas gitu loh. Peringatan. Iya, tugu peringatan itu dah. Kita maksudnya gue sama istri gue tuh ngomongin si mobil itu tuh. Itu hancur gitu, korbannya gimana ya, selamat apa enggak ya. Terus kata istri gue, udahlah jangan ngomongin kayak gitu, pamali lah, kasihan gitu, maksudnya takut kenapa-napa gitu ke korbannya. Udah tuh gue diem tuh. Nah gue kan pakai motor nih, boncengan sama istri. Jadi di depan gue itu ada mobil sedan warna biru dongker, masih ingat banget, tapi nggak tahu jenisnya apa. Itu sekitar 50 meter di depan gue gitu Bang, di depan motor gue. Posisi malam-malam, di pas belokan Ciloto kebetulan nggak ada lampu, maksudnya gelap gitu ya. Jadi hanya pure dari cahaya motor doang, cahaya lampu motor. Nah di belakang kita kan di belakang mobil otomatis kena cahaya lampu merahnya apa sih, lampu stopnya ya, lampu stop mobil, karena kan malam-malam tetap nyala kan si lampu merahnya tuh. Setelah kita nengok dari yang tadi, karena ngomongin si tugu kecelakaan itu, melenglah ke depan lihat jalan lagi gitu ya. Terus pas belokan ke arah kiri, tiba-tiba dari belakang cahaya lampu mobil itu ini Bang, langsung muncul orang. Jadi orang. Iya, jadi bukan nggak berupa asap atau gimana. Jadi benar-benar orang, kayak orang nyata gitu loh. Oke. Gua kan otomatis kalau dari skemanya tuh mobil sosoknya ini, gue di belakang. Nah ini kan cahayanya ke depan tuh, ke depan, maksudnya ngarah ke si orang yang ini nih, sosok ini. Itu jelas banget nih ininya, pandangannya. Jadi rambutnya apa sih, golf tuh, golf apa sih yang belah kiri, kayak rambut emo yang sampai ke pipi itu.
bajunya baju kemeja kotak-kotak kayak flanel, terus celana jeans. Yang bikin kagetnya di mukanya tuh full penuh darah, sambil apa, mata melotot, jadi kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Kan gue mendekat ya, maksudnya dari motor tuh otomatis ngedeketin dia kan sosok. Setelah mobil agak jauh, dia maju, tapi majunya ngelayang. Ngelayang masuk ke jurang yang ya apa, yang lokasi kecelakaan itu. Masuknya juga aneh. Jadi dia maju ngelayang set. Pas di jurang kan biasanya ada pembatas jalan nih. Iya. Loncat gitu loh. Oh, loncat. Iya. Tapi loncatnya bukan loncat pakai kuda-kuda, tapi layang set langsung ke bawah. Itu lu sama istri lu lihat? Kebetulan istri gue masih lihat itu loh, masih lihat Si mobil. yang mobil. Mungkin karena dia ngingetin mulu pamali terus, tapi masih lihat. Nah, gue kan otomatis yang nyupir sebagai supir yang depan kan harus lihat ke depan kan, takutnya ada apa-apa. Ternyata ada apa-apa. Malah ditampakin sosok itu. Anjir, bener-bener darah tuh kayak masih netes gitu loh, kayak masih seger tek. Terus dia jalan ngelayang sih, bukan jalan, ngelayang. Pas ke samping jalan itu pagar langsung ngelayang loncat. Dan disitulah setelah nyampe rumah, sate yang gua makan keluar lagi bang, muntah, masih bulat-bulat. Ya, sayang banget. Iya, padahal itu yang dinanti-nanti. Iya bener. Dan di situ gua 2 minggu demam, nggak sembuh-sembuh. Untungnya pada saat itu masih WFH kan, jadi masih bisa kerja di rumah. 2 minggu tuh bener-bener demam. Jadi pagi-pagi seger, jam 12 ke arah sore tuh sampai malam mulai demam selama 2 minggu. Tapi nggak kepikiran karena gara-gara lihat sosok itu kan. Karena kan mitosnya kalau misalkan orang biasa ditampakin biasanya nguras energi sampai sakit demam berhari-hari gitu ya. Karena mungkin pengetahuan kurang, jadi ya udah biasa aja, disangka penyakit biasa. Ternyata pas kata teman gue kan sempet cerita tuh ke orang yang ya notabene indigo lah gitu. Lu ditampakin di mana katanya? Di Ciloto. Pas di yang tempat kejadian kecelakaan itu. Oh. Terus ini lu sakit udah 2 minggu? Iya bener. Ya emang kayak gitu biasanya kalau orang-orang awam ditampakin yang bener-bener jelas itu tuh nguras tenaga, nguras energi katanya. Bahkan ya amit-amitnya ada yang bener-bener jadi lemah gitu loh bang, fisiknya gitu ya. Karena keserap energi sama si sosok itu. Oke. Wah. Oke. Yang ketiga, ini pas kejadian gue sama teman-teman kantor. Ini masih baru sih, masih 2022 kemarin lah. Dan kondisi udah bukan PPKM, udah normal. Kayak biasa nih kita ngerencanain pendakian karena pengen healing dari ya budak-budak korporat lah. Udah berencana tuh gua, tapi ini disamarin ya. Gua terus si Abang S, Abang A sama Abang T. Maksudnya disingkat lah. Udah merencanakan sebulan sebelum pendakian tuh. Oke, kita deal ke Gunung Kencana, nanti mampir dulu di rumah gue yang di Bogor katanya. Oke. Pas pada saat hari H, Bang A sama si Bang T ini udah OTW nih ke Bogor. Tinggal nunggu si Bang S. Udah nyampe rumah si A dan si T ini tuh. Kita nunggu si S-nya nggak ada kabar. Tiba-tiba nggak ada kabar di hari itu. Itu pas weekend ya, karena libur kita cuman Sabtu Minggu. Hari Sabtu bener-bener si S itu nggak ada kabar. Dia telepon dan di chat juga nggak ngebales. Ya gue kan nggak enak gitu ya, maksudnya udah ngajakin ke Gunung Kencana si berempat ini, tapi masa nggak jadi lah gitu. Ya udahlah, mau nggak mau kita gas bertiga nih.
Gua, si A dan si T. Perjalanan normal sampai ke gerbang kebun teh Ciliwung. Nah, barulah kita dapat balasan dari si S. Nah, si S ini ternyata dia baru bangun. Padahal kita udah kontak dia dari pagi gitu ya. Itu posisi siang jam 11-an lah. Masuklah kita ke kebun teh karena kita bertiga tuh yaudahlah kita bertiga aja nih. Dan salahnya kita itu kan katanya ya mitosnya tuh nggak boleh ganjil ya. Seperti biasa masuk jalan Nakadam, lewatin Telaga Warna, sampailah di pos pendakian. Itu sekitar sore jam ya asar lah, karena gue ingat karena sholat asar dulu di base campnya gitu ya. Setelah urusi maksi beres, mulailah kita pendakian nih, karena kan kita bertiga tuh bener-bener bawa carrier ya. Bertiga bawa carrier masuk ke tanjakan Sambalado nih, tanjakan Sambalado. Nah, setelah 30 menit kita ngelewatin tangga Sambalado yang tahap pertama, kita capek kan karena semuanya bawa carrier. Lepas carrier dulu, minum. Selang beberapa menit udah mulai gerimis tuh. Gerimis. Dan kemungkinan si A dan si T ini nggak ngeh gitu ya. Karena dari bawah tuh, jadi kalau kita dari posisi dari atas pada saat istirahat itu lihat ke base camp tuh masih kelihatan si rumah-rumahnya, rumah-rumah warga atau si rumah yang pengelolanya tuh. Nah, setelah dari situ tiba-tiba kabut mulai nutupin rumahnya tuh. Kabut naik sampailah ke kita yang pas lagi istirahat. Terus kata si A tuh, ayolah kita berangkat biar cepat nyampe, biar cepat istirahat di tenda gitu ya. Setelah itu pas kita udah semua prepare pakai carrier-nya, tas carrier. Nah, posisi gue kan duluan nih karena ya sebagai istilah nge-guide mereka gitu ya. Si posisi A di tengah, si T di paling belakang. Itu hanya kita bertiga di track pendakian, jadi gak ketemu orang sama sekali gitu. Pas baru maju beberapa langkah, si T teriak tuh. Terus gue kaget lah, kenapa sih? Kenapa? Terus kata si T, kalian berdua duluan, gue nunggu di bawah deh. Kan gak bisa gitu ya bang, kalau misalkan pendakian nggak boleh ninggalin satu orang pun ya. Kalau misalkan turun semua gitu ya. Kenapa? Gue tetap nanya nih, maksudnya kenapa sih, ada apa? Tapi si T tetap nggak mau jawab tuh. Bang, bentar, tunggu ya. Kenapa? Ada yang ngalangin lu bang? Maksudnya ngalangin gimana? Karena kan gue nggak bisa lihat ya bang. Itu di belakang lu. Gue nengok ke belakang, cuman kabut doang gitu. Emang ada apa sih? Genderuwo bang. Yang bener. Nah, dari situ mulailah semua panik ya, maksudnya bulu kuduk merinding iya, segala macem, capek iya. Terus gimana? Emang kenapa sih? Kan kita tinggal doa aja gitu, siapa tahu doa di saat dua agama disatukan semakin kuat kan. Nggak bisa. Opung gua kena. Opung. Siapa opung? Opung gua. Emang kenapa opung lu? Ya kan dia selalu ngikut. Dari situlah, wah ini kayaknya bentrok nih. Jadi kan entitas lain dibawa ke suatu tempat kadang ada gesekan. Iya, gesekan. Ya udah, mau nggak mau kita turun kan, karena ya gue juga nggak munafik gitu, takut juga kan. Kalau kita cuman naik berdua, si T nunggu di bawah, kasihan juga, takut kenapa-napa gitu. Betul. Udah kita turun lah. Pokoknya si T itu kayak mau muntah-muntah gitu loh bang. Biasanya kan kalau orang yang bentrok atau ketempelan mual gitu. Turun lah karena gue posisinya di belakang kan. Jadi gue, si A dan si T turun. Setelah masuk ke tangga Sambalado yang tahap pertama yang ada lorongnya, itu kan udah deket sama si pos base campnya si Maxi. Itu masih sore loh, masih sore, sebelum maghrib lah. Si
bapak-bapaknya tahu nih, tiba-tiba ngomong, "Dek, kena gangguan ya?" "Loh, kok tahu, Pak?" "Iya, soalnya tadi ada apa? Kayak peringatan-peringatan gitu, entah peringatan apa ya maksudnya yang dimaksud, soalnya gua atau kita tuh nggak mau perpanjang gitu ya." Terus kata si bapak-bapaknya tuh, "Udah di sini aja di base camp tidurnya." Nggak enak kan kita bertiga, si base campnya kecil kan, jadi nggak apa-apa kita gelar tenda aja. Udah tuh kita bikin tenda, makan segala macem, tidurlah kita. Jam masih notabene masih jam 9 jam 10 malam lah. Sempat menggubris tadi yang gara-gara si T kenapa gitu ya. Nah, pas pada saat tidur, posisi kan bawa tenda yang kapasitas 3 orang ya, Bang. Jadi gua di pinggir, si T di tengah karena ya ngelindungin dia lah. Si A di pinggir juga karena kan kapasitas 3 ya. Tidur jam 10-an, tiba-tiba si A itu kebangun sekitar jam 2 jam 3. Dia teriak-teriak, Bang. Gue sampai sama si T tuh sampai kaget gitu ya. Maksudnya kenapa Bang? Kenapa Bang A? Dibangunin, dia kayak matanya tuh tidur tapi kayak melek setengah gitu loh, Bang. Tapi sambil kejang-kejang, tapi ada kata-kata minta tolong. Nah, kita bangunin, dan si T juga ikut bangunin ya, maksudnya digoyang-goyang lah segala macem, kok gak bangun. Terus selang beberapa menit kemudian baru dia tuh si badannya tenang, terus bangun lah. Kenapa sambil ya gitulah, masih baru bangun kan. "Lu teriak-teriak kenapa sih?" "Lah emang teriak ya?" katanya. "Iya, tadi minta tolong." "Ah, bohong lu," kata si A tuh kan. "Udah tidur." Adalah karena masih malam kan, jam 2 jam 3 tuh. Mana dingin-dinginnya lah, masih jam segituan tuh. Tidur lagi lah kita. Terus pas besoknya bangun pagi setelah sarapan, barulah buka omongan ke si A nih. "Bang, tadi malam tuh kenapa sih lu teriak-teriak mulu, terus dibangunin sama kita gak mau bangun gitu." Barulah dia ngomong, "Iya, semalam gua tuh tangan gua yang sebelah kiri dipegang sama sosok tangan hitam dan kukunya panjang." Terus emang bener-bener lu nggak sadar kita bangunin? Enggak, jadi kayak tangan gua yang sebelah kiri itu kayak mau ditarik keluar dari tenda gitu. Nah, dari situ untungnya sih nggak sampai biru-biru atau lecet gitu ya. Iya. Terus ya gua dan si T tuh mikir, waduh ini kayaknya makin parah. Iya, rap-rap gitulah, ketindihan gitu kan. Setelah itu karena kita udah tahu cerita dari si A dipegang tangannya dan si T diganggu di atas, buru-burulah kita pulang packing. Itu siang-siang, dan alhamdulillah pas pulang gak kenapa-napa gitu. Jadi yang kisah yang terakhir itu pas dipegang si A-nya itu ya, si tangan si A. Ya. Itu sih. Gunung Kencana. Ya. Lo sampai hari ini masih suka naik ke sana berarti? Masih ya? Nggak bosan ya? Enggak. Iya cuy, berkali-kali. Iya, makanya. 3 kali diantaranya ketemu pengalaman horor. Iya. Oke, siap. Mas Zulfi, thank you so much udah mampir Terima ke kasih, PMK. Mas Zulfi. Udah Makasih dengerin banyak. kami terus, semoga sehat-sehat, Siap, karirnya ya. lancar. Amin. Salam buat istri ya. Ya, Siap. Oke, terima kita kasih banyak. ketemu lagi di perbincangan malam keluar berikutnya. Dadah.